Sebuah pembacaan baru yang saya dapatkan di buku Atlas Wali Songo yakni mengenai ajaran Siwah Buddha Tantra Sekte Tantra Birawa dengan konfliknya dengan penganut ajaran Islam. Jadi ajaran Siwa Buddha Tantra Sekte Tantra Birawa sendiri secara simbolik telah diungkapkan dalam historiografi Jawa yang disebut Kitab Musara yang mencatat bahwa satu saat Sultan Al-Gabah dari negeri Rum telah mengirim sekitar 20.000 keluarga muslim untuk tinggal di Jawa. Tetapi hampir seluruhnya tewas di mangsa siluman, perekasakan, ilu-ilu, dan banasapati. Yang dimana hal itu merupakan sebutan simbolik untuk pengikut Tantra Birawa yang dalam upacara Pancamakara ditandai ritual meminum darah dan memakan daging manusia di kesetra. Sultan Al-Gabah pun murka dengan kabar tertumpasnya umat muslim di Jawa. Ia kemudian mengirim para ulama sakti yang memiliki karamah untuk berikhtiar agar Jawa dapat dihuni umat Islam. Di antara ulama sakti itu, satu yang dikenal penduduk Jawa dengan nama Syekh Subakir yang menanam tumbal di Gunung Tidar. Yang setelah itu digambarkan Syekh Subakir kembali ke negeri Persia. Kisah historiografi tentang Sultan Al-Gabah dari Rum tampaknya sangat berhubungan dengan kehadiran orang-orang Persia asal Lor yang tinggal di Lorang. Orang-orang Yawana dan Sabankara yang tinggal di Sumatera pada akhir abad ke-9, sebagaimana disebutkan oleh Esqui Fatimi 1963, yang tampaknya berkaitan dengan peristiwa Pralaya atau penyerbuan ibu kota kerajaan Dharma Wangsa di Watan oleh Haji Wurawari dari Lorang. Sebagaimana dicatat dalam Prasasti Pucangan 1041 yang bermuara pada hancurnya Aji Wurawari di Lorang oleh serangan Melasan Airlangga, sebagaimana disebutkan dalam Prasasti Cane 1021 Masehi. Perselisihan orang-orang Lor dengan Airlangga itu tidak dapat ditafsirkan lain kecuali dalam kaitan dengan fakta dianutnya ajaran Tantra Bhairawa oleh keluarga Raja Dharma Wangsa dan Airlangga, di mana ibunda Airlangga sendiri, Mahendradatta, dikenal sebagai seorang Bhairawi. Begitulah perselisihan orang-orang beragama Islam dengan penganut Siwa Buddha Tantra Sekte Tantra Birawa di Nusantara sudah berlangsung berabad-abad sebelum masa Sri Kertanegara berkuasa. Kemudian ambisi Sri Kertanegara menyatukan Nusantara tampaknya bukan sekedar dilatari ambisi politik kekuasaan, tetapi juga didorong oleh hasrat untuk mengembangkan ajaran Siwa Buddha Tantra Sekte Tantra Birawa. Hal itu terlihat dari dikirimnya Arca Paduka Amughapasa Lokeswara beserta prasasinya pada tahun 1208 Saka atau 1286 Masehi kepada Raja Dharmasraya Sri Maharaja Srimat Tribuana Raja Mauli Warmadewa. Kemudian ketidaksukaan Sri Kertanegara sebagai penganut Siwa Buddha Tantra terhadap Islam terlihat dari sikap kasar dan tindakan berlebihan yang dilakukannya terhadap Mengki, utusan Kaisar Cina Kublai Khan yang beragama Islam. Duta yang sekedar utusan itu dipahat keningnya dan dicaci maki dengan sangat kasar dan menghina, sehingga membuat marah Kaisar Kublai Khan. Pelorotan jabatan Arya Wiraraja dari Demung menjadi Adipati Madura tampaknya tidak sekedar dilatari kekurang sepahaman dalam usaha penyatuan Nusantara, melainkan dilatari juga oleh perselisihan lama antara pengikut Siwa Buddha Tantra dengan Muslim. Kebijakan Sri Kertanegara mengangkat Arya Wiraraja sebagai Adipati atau Raja Vassal Madura, misal adalah kebijakan yang mendudukkan Arya Wiraraja pada keadaan terpojok meski ia adalah keponakan sekaligus menantu Raja Madura. Dikatakan terpojok karena Sri Kertanegara pada saat yang sama mengangkat Pati Madura Kusina menjadi Perdana Raja di Lumajang, yaitu wilayah Juru yang tahtanya sebenarnya menjadi hak waris Arya Wiraraja. Kebijakan Sri Kertanegara itu memiliki makna.
Arya Wiraraja hanya menunggu waktu saja untuk kehilangan tahta Lumajang yang menjadi hak warisnya sebagai cucu Sri Seminingrat Jaya Wisnuwardana. Bahkan sangat menyakitkan Pusina Pati Madura yang diangkat menjadi perdana raja di Lumajang pada dasarnya tidak memiliki hubungan darah apapun dengan Raja Sawangsa. Tindakan Sri Kertanegara yang dianggap semena-mena itu membuat Arya Wiraraja sakit hati. Itu sebabnya saat melihat kesempatan dengan lemahnya kekuatan militer Singasari, ia meminta kepada Jaya Katuan, Raja Gelang-Gelang, suami dari bibinya Naradia Turut Bali, untuk merebut tahta Singasari yang saat itu tidak cukup memiliki pasukan yang kuat di Kutaraja karena pasukan utama sudah dikirim ke Pamalayu. Kisah penyerangan mendadak Jayakatwang ke Singasari itu berakhir dengan tewasnya Sri Kertanegara dan memberi peluang kepada siapa saja antara keturunan Raja Sawangsa untuk menjadi penerus Sri Kertanegara. Kemudian kemunculan Nararya Sang Ramawijaya putra Dyah Lembutal yang merupakan menantu Sri Kertanegara yang berhasil menyelamatkan diri dengan pergi mengungsi ke Madura dan meminta perlindungan kepada Arya Wiraraja dengan serta-merta disambut hormat dan diberi perlindungan oleh Arya Wiraraja. Tindakan Arya Wiraraja melindungi dan mengatur siasat agar Nararya Sang Ramawijaya dapat meraih kekuasaan tampaknya tidak sekedar disebabkan hubungan kekerabatan di antara mereka, melainkan didasari pula oleh ketidaksukaan Arya Wiraraja dipimpin oleh raja penganut ajaran Siwa Buddha Tantra Sekte Tantra Birawa seperti Sri Kertanegara. Kemudian Nararya Sang Ramawijaya berjanji jika kelak ia berhasil menguasai Pulau Jawa maka kerajaan itu akan dibagi dua antara Nararya Sang Ramawijaya dengan Arya Wiraraja. Dalam usaha Arya Wiraraja menghubungkan Nararya Sang Ramawijaya dengan Sri Prabu Jayakatwang, dikirimlah putra Arya Wiraraja, yakni Wirondaya menjadi utusan dengan menyatakan bahwa Nararya Sang Ramawijaya telah bersedia menyerah dan ingin mengabdi kepada Sri Prabu Jayakatwang, penguasa baru yang saat ini berkuasa. Kemudian Sri Jayakatwang menerima baik pengabdian Nararya Sang Ramawijaya, bahkan memberi hutan tarik untuk dijadikan lahan berburu sekaligus kediaman Nararya Sang Ramawijaya beserta pengikutnya. Atas bantuan Arya Wiraraja beserta keluarga dan pengikutnya, Wirondaya, putra Arya Wiraraja oleh Nararya Sang Ramawijaya dianugerahi nama Abhiseka Ranggalawe. Dengan dukungan penduduk Majapahit, Nararya Sang Ramawijaya berhasil mengatasi berbagai masalah dengan kaitannya dengan serangan bala tentara Tartar yang akan menghukum Sri Kertanegara yang sudah tewas beberapa waktu sebelumnya. Kemudian setelah Sri Prabu Jayakatwang dan putranya tewas dibunuh dalam serbuan pasukan Tartar yang dipimpin oleh panglima beragama Islam yakni Kaushing Sihpi Ikemese yang berakhir dengan mundurnya pasukan Tartar akibat perlawanan Nararya Sang Ramawijaya beserta sanak keluarga, para pembantunya dan orang-orang Majapahit. Kekuasaan di Jawa pun kosong. Nararya Sang Ramawijaya kemudian dinobatkan menjadi raja dengan gelar Abhiseka Sri Kertarajasa Jayawardana. Setelah dinobatkan, Sri Kertarajasa kemudian memberikan jabatan-jabatan penting kepada para pengikutnya, seperti Adhikara Ranggalawe yang diberi jabatan Menteri Mancanegara yang ditempatkan di Tuban dan Nambi yang diangkat menjadi Pati Amangkubumi atau Perdana Menteri Majapahit. Namun karena kebijakan tersebut, Adhikara Ranggalawe merasa hal tersebut tidak adil dan tidak puas karena kebijakan yang mengangkat putra Pusina yakni Nambi menjadi Adipati Amangkubumi Majapahit. Arya Adhikara Ranggalawe tidak terima hanya diangkat sebagai Menteri Mancanegara dan ditempatkan di Tuban. Ia merasa lebih besar jasanya dibanding Nambi karena dia adalah orang yang menghubungkan Baginda Kertarajasa dengan Sri Jayakatwang. Dia juga orang yang memimpin orang-orang Madura membuka hutan tarik untuk dijadikan perkampungan. Dia juga yang memimpin pasukan Majapahit menyerang pasukan Tartar di Tuban.
Bahkan dia adalah putra Arya Wiraraja, tokoh yang paling banyak berjasa kepada Sri Kertajasa Jayawardana. Demikianlah Adhikara Ranggalawe menginginkan dirinya diangkat menjadi Pati Mangkubumi dan bukannya Nambi anak Pusina itu. Itulah awal perpecahan antara Arya Adhikara Ranggalawe dengan Pati Mangkubumi yang berakhir dengan tewasnya putra Arya Wiraraja itu dalam pertempuran dengan Kubo Anabran di Tambak Beras. Oleh karena Arya Adhikara Ranggalawe adalah seorang muslim, jenazahnya kemudian dibawa dari Tambak Beras ke Tuban dan dimakamkan sebagaimana layaknya seorang muslim. Nah, sampai saat ini makam Arya Adhikara Ranggalawe di Tuban dikeramatkan oleh masyarakat dan disiarahi terutama oleh para bupati dan calon bupati Tuban.